البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, penafsiran Al-Qur'anul Karim berdasarkan tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kosong dan bebas dari tahrifat, pengubahan-pengubahan makna yang tidak ada dalilnya, yang kosong dari penyelewengan-penyelewengan, yang mana kitab ini dinamakan dengan At-Tafsir Al-Muyassar karena memang sangat mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diterjemahkan, sekaligus mengambil tafsiran yang ringkas. Tafsiran yang ringkas berdasarkan tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di sana banyak kitab-kitab tafsir yang justru terkadang isinya bukan barakallahu fikum sebagaimana aslinya. Dalam artian banyak pengubahan makna dari zahir lafadznya. Seperti misalkan wajaa rabbuka, telah datang Rabbmu. Sebagian mereka menafsirkan wajaa amr rabbik, yang datang itu adalah perintah atau urusan atau perkara Rabbmu. Jadi diubah maknanya dari zahir lafadznya tanpa dalil, yang namanya tahrif. Naam. Namun alhamdulillah, kita sengaja memilihkan kitab yang mudah ini, yaitu At-Tafsir Al-Muyassar. Di samping dikumpulkan oleh para ulama, kemudian juga diberikan rekomendasi serta pembukaan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Asbahullah. Kita lanjutkan bacaan kita, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-62 dari surat Ali Imran. Naam. Yang mana ayat yang ke-62 ini menjelaskan bahwasannya kisah-kisah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Mengenai Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang sebelumnya itu benar adanya. Dan juga mengenai bahwasannya hanya Allah lah zat yang berhak untuk diibadahi, itu juga benar adanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bukan semata-mata hanya kisah atau dongeng atau cerita. Namun kisah-kisah para nabi terdahulu yang Allah Ta'ala kabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah benar adanya. Kita lihat, barakallahu fikum, qala Allah Ta'ala berfirman, inna hadha lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Artinya, sesungguhnya ini adalah benar-benar kisah-kisah yang benar, sungguh benar-benar kisah yang nyata yang telah aku kabarkan kepadamu wahai Rasul. Wa ma min ilahin illallah, dan tidaklah ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik. Inna hadzal ladzi anba'tuka bihi ayyuhar rasul. Sesungguhnya ini kisah yang telah kami kabarkan kepadamu wahai Rasul, min amri Isa, mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam, lahuwan naba'ul haq. Sungguh itu adalah kabar yang benar. Alladzi la syakka fi. Kabar yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mengenai Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Barakallahu fikum. Kemudian juga ibunya Maryam alaihissalam, barakallahu fikum, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Ali Imran, itu semuanya benar adanya.
Semuanya benar adanya. Wa ma min ma'budin yastahiqul ibadah illallah wahdah. Dan tidak ada sesuatu yang disembah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Wa innallaha lahuwal azizu fi mulkihi. Perhatikan baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha perkasa, yang maha kuasa terhadap kekuasaannya. Al-hakimu fi tadbirihi wa fi'lihi, dan zat yang maha bijaksana terhadap pengaturannya dan perbuatannya. Jadi semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan apa? Tempatnya, karena mengandung unsur apa? Hikmah. Jadi Al-Aziz, Al-Hakim itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nama Al-Aziz terkandung sifat Al-Izzah, yaitu na barakallahu fikum, zat yang maha perkasa, kuasa dan maha mulia. Paham ya? Kemudian di dalam nama Al-Hakim terkandung sifat Al-Hikmah. Sifat apa? Al-Hikmah, wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Paham ya? Al-Hikmah itu definisinya, pengertiannya adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mempunyai hikmah. Paham ya? Zat yang maha bijaksana, tidak pernah apa? Pengaturannya itu terluputkan, terlepaskan, berserakan itu enggak pernah. Paham ya? Semuanya teratur. Begitu datang siang hilang malam, begitu datang malam hilang siang. Nam barakallahu fikum, siang dan malam barakallahu fikum bergantian terus, silih berganti, enggak pernah bertabrakan. Teratur enggak? Teratur. Nah, begitu datang matahari hilang bulan atau semisalnya, yang jelas semuanya teratur. Semuanya teratur barakallahu fikum. Yang hewan-hewan, yang manusia-manusia, tumbuhan-tumbuhan, semuanya terletak teratur pada tempatnya. Hikmah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita lanjutkan berikutnya barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-63 dari surat Ali Imran, yaitu mengenai ancaman, mengenai peringatan bagi orang-orang yang justru berpaling dari kebenaran. Berpaling dari apa? Kebenaran, tidak mau membenarkan Rasulullah dan tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala mengetahui keberadaan mereka. Mereka adalah mufsidun. Mereka adalah orang-orang yang perusak, membuat rusak di muka bumi ini, yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan tidak mau membenarkan kerasulan atau kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin." Maka jika mereka berpaling, tidak mau membenarkan engkau, tidak mau mengikuti engkau, maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui orang-orang yang mufsidin, membikin rusak. Afsada yufsidu ifsadan mufsid. Paham ya? Mufsid itu berarti orang yang membikin kerusakan. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena seharusnya membenarkan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun orang ini tidak. Orang ini justru berpaling. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Fa in a'radu an tasdiqika wattiba'ika fahumul mufsidun. Maka jika mereka berpaling dari membenarkan engkau dan juga mengikuti dirimu, fahumul mufsidun, maka mereka adalah orang-orang yang suka membuat rusak. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Orang-orang yang suka membuat kerusakan. Wallahu alimun bihim, dan Allah Ta'ala lebih tahu, zat yang mengetahui tentang keberadaan mereka. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah Ta'ala akan membalasi semua perbuatan yang mereka lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan yang dia amalkan adalah kebaikan, maka balasannya juga baik, dan jika amalan yang dia amalkan adalah jelek, maka balasannya pun juga jelek. Hati-hati. Nah, kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, yaitu mengenai ayat yang ke-64, sambungan dari yang sebelumnya. Namun barakallahu fikum hafizakumullah, ini ajakan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak bersatu. Siapa itu? Ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Diajak bersatu, berkumpul, namun bukan di atas kebatilan, di atas satu kalimat yang sama. Kalau mau ya, ini ajakan
dalam artian mendakwahi, diajak semuanya orang Yahudi dan Nasara. Nah, berada di atas satu kalimat. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Ajakan, seruan, himbauan, dakwah agar mereka mau kembali kepada satu kalimat yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, al-urwatul wusqa. Penamaan sudah kita lewati ya. Kalimat la ilaha illallah terkadang dijuluki atau dinamai dengan kalimatut tauhid, terkadang kalimatul ikhlas, terkadang kalimatut taqwa, terkadang al-urwatul wusqa. Mafhum insyaallah ya? Itu penamaan-penamaan yang ada dalam dalil baik dari Al-Qur'an maupun yang dari As-Sunnah. Naam. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah, kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Dihafal ungkapan yang sering muncul. Ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Ahlul kitab siapa? Al-Yahud wan Nasara. Katakanlah wahai Rasul kepada ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, ta'alu, kemarilah kalian ila kalimatin sawa'in, menuju kepada satu kalimat yang sama. Ini bukan dalil yang dipakai oleh sebagian orang-orang jaringan Islam liberal atau yang semisalnya, disatukan semua agama sama katanya. Enggak ada bedanya. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen sama-sama mengharapkan surga katanya. Paham ya? Nah, itu penamaan atau ajakan yang keliru. Coba bayangkan, ajakan apa yang menunjukkan Rasulullah ketika diperintahkan untuk berdakwah, ajakan apa? Bukan ajakan semata-mata berkumpul kemudian saling menghormati, bukan. Tapi ajakan satu kalimat yang sama. Satu kalimat yang sama, itu kalimat tauhid. Paham ya? Bukan semata-mata berkumpul kemudian adu argumen, kemudian saling menghormati, bukan itu. Paham ya? Yang akhirnya mereka dikenal dengan kelompok wahdatul adyan. Ya, menyatukan semua agama sama. Semua agama enggak ada bedanya. Padahal beda enggak, Pak? Beda jelas, agama yang satu, yang tunggal, yang enggak ada duanya, yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatkan adalah agama Islam. Enggak ada yang lainnya sudah. Paham ya? Walaupun masing-masing mengaku punya agama ini, agama itu, semuanya tidak selamat kecuali hanya agama Islam saja. Nanti akan kita lewati dan sudah kita lewati dalil-dalil mengenai hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahi al-Islam. Banyak lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian juga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Banyak dalil mengenai agama Islam, agama yang tunggal, yang satu, yang tidak ada duanya, yang justru agama-agama yang selainnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ajakannya. Katakanlah wahai Rasul, kemarilah ahlu kitab menuju kepada satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kalian dan antara kami. Jadi satu, berkumpul, tapi satu kalimat. Apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallah, isbat. Sini ada an-nafyu wal isbat. Alla na'budu, hendaklah kita tidak beribadah, tidak menyembah. Ini apa? An-nafyu. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, isbat. Kalimat apa berarti? Kalimat la ilaha illallah. Ini ajakannya, bersatu, berkumpul, tapi apa? Menyeru dan kembali kepada kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaknya kita semuanya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita semuanya tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan hendaknya kita, sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya, tidak menjadikan Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakannya. Jadi kalau mereka mau bersatu, ini ajakannya. Tapi kalau mereka diajak ini enggak bersatu, enggak mau diajak ini, enggak mau mewujudkan, enggak mau merealisasikan, ya enggak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Nah, kita lihat. Fa in tawallau, namun jika justru mereka berpaling,
Faqulu syhadu, katakanlah kepada mereka, isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslimun. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ajakan yang Rasulullah ajak ini bukan semata-mata dikumpulkan kemudian saling menghormati, adu argumen, adu hujah, itu bukan. Tapi berkumpul di sini maksudnya berkumpul untuk dijadikan satu kalimat kalau mau. Paham ya? Nah, dan buktinya apa? Ada yang mau, ada yang tidak. Karena apa? Karena na'am tayyib barakallahu fikum, karena yang namanya yang namanya hikmah itu tujuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada yang terwujudkan, ada yang sebagian tidak terwujudkan. Tidak terwujudkan bukan berarti enggak ada hikmahnya, karena adanya surga dan neraka. Paham ya? Yang mukmin maka balasannya surga, yang kafir balasannya neraka. Kan enggak mungkin semuanya beriman. Tapi Allah taala mewujudkan, terwujudkan kalau Allah taala menghendaki. Tapi Allah taala sengaja dan sudah termasuk bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan semuanya beriman. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang fasik, ada yang selainnya. Ada jin, ada manusia. Jin dengan manusia sama saja. Sama-sama apa? Terbebani oleh syariat walaupun beda alamnya. Beda alamnya ya. Jin sama manusia beda alamnya ya. Kalau jin alam apa? Alam ghaib. Kalau manusia alam apa? Alam apa? Alam apa? Ya alam dunia, alam nyata gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi sama-sama apa? Sama-sama jin dan manusia terbebani syariat. Dalilnya apa? Wama khalaqtul Nah, jangan lupa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin dan manusia semuanya. Oleh karena itu jin ada yang kafir juga, ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang ahlu sunnah, ada enggak Pak kira-kira? Jin. Ada juga. Sebagaimana manusia. Ya enggak? Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang Syiah Rafidhah. Jin juga sama, cuman beda alamnya. Beda alamnya ya. Disebutkan dinukilkan dalam sejarah itu, nah barakallahu fikum, bahwasanya ada salah seorang yang barakallahu fikum ditanya, barakallahu fikum, dari kalangan jin itu siapa yang paling rusak dan paling jahat? Jin dari kalangan Syiah Rafidhah. Sebagaimana manusia juga sama. Syiah Rafidhah, nah itu mengaku Islam Syiah. Islam Syiah, enggak mau Syiah itu enggak mau, Islam Syiah katanya. Paham ya? Nah, kenapa kok paling jahat? Karena mereka adalah para pencaci maki para sahabat. Jadi mereka orang-orang yang suka mencaci maki para sahabat. Itu Syiah Rafidhah ya. Karena Syiah terbagi menjadi dua, ada Syiah Rafidhah, Syiah Zaidiyah. Paham ya? Yang dikafirkan oleh para ulama dan bahkan disebutkan akfar minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara, Syiah Rafidhah. Ada Syiah Zaidiyah, itu Syiah yang bisa dikatakan Syiah awamnya. Paham ya? Awam Syiah yang walaupun besar-besarnya, lalu besarnya itu ujung-ujungnya dari Syiah Rafidhah. Kalau enggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Yang jelas pembebanan syariat ini umum, jin dan manusia semuanya terkena. Nah, ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fajir, ada yang sunni salafi, ada yang bid'i, paham ya? Ada yang mubtadi'. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita tayyib. Toleransi agama tidak ada. Toleransi agama dari siapa dulu? Dari sisi keyakinan, akidah, manhaj, ajaran agama itu tidak ada toleransi. Tapi dari sisi kehidupan, muamalah, na'am barakallahu fikum, bertetanggaan atau istilahnya menjaga tidak membuat keributan itu ada. Paham ya? Maksudnya dari sisi agama enggak boleh kita benarkan sama sekali agama mereka. Paham ya? Wah, agama bapak ini yang benar, agama kita keliru. Buktinya kaum muslimin banyak penipu. Bapak ini orang-orang Kristen tapi kok jujur-jujur ya. Akhirnya benarkan agamanya itu keliru. Sejujur-jujur apapun kalau dia itu non muslim enggak diterima di sisi Allah taala. Tapi walaupun dia itu misalkan bohong tapi masih muslim, itu nilainya besar. Paham ya? Nilai Islamnya itu lebih besar. Paham ya? Seperti itu. Tapi untuk toleran dalam artian muamalah, kerjasama, bertetanggaan, kita enggak bikin rusuh, enggak bikin gaduh, itu memang ada. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, jadi bedakan. Kalau untuk masalah agama enggak ada toleran. Maksudnya toleran itu membenarkan agama mereka itu enggak ada. Nah, sebaik apapun agama, perbuatan yang mereka lakukan, kebaikan itu semua ditunaikan oleh Allah Taala di dunia. Semuanya ditunaikan di mana? Di dunia. Di akhirat nanti kemana tempat kembalinya? Neraka, kekal di sana. Paham ya?
Jangan sampai kita tertipu ya. Namun ini si muslim ini penipu, ini pembohong. Ini yang Hindu aja jujur, orangnya baik. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Memuji-muji agamanya ujung-ujungnya itu loh. Jangan. Nah, tapi kalau cuma menyebutkan secara hakikat dalam artian ini si fulan ini kok jujur ya, padahal dia Hindu. Nah, ini muslim kok bohong padahal dia muslim. Dalam artian hanya untuk mengingatkan enggak masalah, tapi kalau membenarkan agamanya jangan. Paham ya? Karena terkadang ada seperti itu kan? Na'am barakallahu fikum, tapi untuk masalah agama jangan sekali-kali membenarkan agama selain agama Islam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lanjutkan di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Nah, jadi ahlul kitab siapa tadi? Ahlul kitab siapa tadi? Al-Yahud wan Nasara. Perhatikan baik-baik. Al-Yahud wan Nasara. Ahlul kitab siapa? Al-Yahud wan Nasara. Nah, siap. Jadi kalau ditanya langsung set gitu ya. Ya, perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, li ahlil kitab, terhadap atau kepada orang-orang ahli kitab, minal yahud wan nasara. Al-Yahud wan Nasara, al-Yahud itu aslinya awal mulanya terkenal sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Yang mereka beriman dengan Nabi Musa di zamannya. Ya secara tidak langsung muslimun. Kemudian Nasara, mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mereka beriman dengan Nabi Isa alaihissalam zaman mereka muslimun juga. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau al-Yahud wan Nasara harus tunduk dan masuk ke dalam agama Islam. Kalau tidak bagaimana? Kufar. Hukumannya kan ada dalam Al-Qur'an Karim ya. Sudah kita lewati berkali-kali. Nah, kita lihat di sini. Katakanlah kepada ahlu kitab, ta'alau ila kalimatin adli, ila kalimati adlin wa haqqin naltazimu biha jami'an. Kemarilah wahai ahlu kitab, kemarilah kalian menuju kepada satu kalimat yang pertengahan, kalimat yang benar, kalimat yang jujur, yang kita barakallahu fikum berpegang teguh dengan kalimat tersebut seluruhnya. Apa itu? Wahya anna khussallah wahdah bil ibadah, yaitu kita semuanya mengkhususkan Allah Ta'ala semata dalam beribadah. Tauhid bukan ini? Tauhid al-uluhiyah itu. Naam. Wala nattakhidhu ayya syarikin ma'ahu, dan jangan sekali-kali kita menjadikan sekutu apapun untuknya. Jadi enggak boleh la malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, enggak boleh. Enggak boleh jadikan apa? Sekutu-sekutu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azdani wazakumullah, kata beliau, wa min wathanin aw sanamin aw salibin aw taghutin aw ghairdalik. Dan jangan atau dah hendaknya kita tidak menjadikan sekutu apa saja, tidak menjadikan persekutuan untuk Allah Subhanahu wa taala apa saja tidak boleh. Tidak dengan berhala, tidak dengan patung, tidak dengan salib. Tahu salib ya? Tahu salib? Apa itu salib? Atau ini? Oh ya. Nah, salib itu tahu ya, salib ya? Enggak perlu dipanjang lebarkan ya. Antum tahu salib? Kalau enggak tahu nanti dikasih tahu nanti ya. Salib, apa ya? Yang biasanya ada di gereja-gereja itulah. Orang-orang Katolik atau Kristen, yang plus tapi yang bagian bawah panjang. Paham ya? Tahu tambah-tambahan antum? Tambah-tambahan itu lambangnya itu nanti yang bagian bawah dipanjangkan itu namanya salib. Itu lambangnya ya, gambarnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini kata beliau, al-mufassirun menyebutkan, dan hendaknya kita semuanya tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak dengan berhala, tidak dengan patung, tidak dengan salib, tidak pula dengan tauhid. Nah, tauhid itu lebih umum. Di tauhid itu lebih umum. Karena apa makna tauhid itu? Makna tauhid kullu ma 'ubida min dunillahi 'azza wa jal. Itu umumnya gitu. Kalau manusia ada catatan wa huwa radin. Seluruh yang diibadahi selain Allah Ta'ala itu tauhid. Tapi kalau bentuknya manusia harus ada catatan wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridha. Kalau ada manusia diibadahi, dia enggak ridha, bukan tauhid. Apa maksudnya? Seperti mereka walaupun mengatasnamakan nyembah Nabi Isa, tapi Nabi Isa enggak ridha. Bukan tauhid kan itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi tauhid itu maknanya umum. Kullu ma 'ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain Allah Ta'ala tauhid. Mau batu, bulan, bintang, pohon, kuburan. Paham ya? Nama atau yang semisalnya itu tauhid. Tapi kalau manusia ada catatan apa? Wa huwa radin. Catatan ridha.
Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la yadinu ba'duna ili ba'din bi ta'ati min dunillah. Dan kita tidak beragama sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya, dengan mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, jangan. Tapi beragama hanya murni mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa in a'radu an hadhihi ad-da'wah at-thayyibah, perhatikan baik-baik. Jika mereka berpaling dari ajakan seruan yang bagus ini, faqulu lahum ayyuhal mu'minun, maka ucapkanlah kepada mereka wahai segenap kaum mukminin, ishhadu, saksikanlah, alaina, saksikanlah perbuatan kami ini, keberadaan kami ini, bi anna muslimuna munqaduna li rabbina bil ubudiyyati wal ikhlas, bahwasanya kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap Rabb kami bil ubudiyyati wal ikhlas. Dengan apa? Na'am barakallahu fikum, menghambakan diri kepada Allah taala dan juga ikhlas. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi ahlul kitab siapa tadi? Al-Yahud wan Nasara. Ahlul kitab al-Yahud wan Nasara, jangan sampai lupa ya. Ayo na'am. Kita lihat sini. Wa da'watu ila kalimatin sawa, dan menyeru berdakwah kepada satu kalimat. Kalimat apa sih? Kalimat la ilaha illallah. Ingat ya. Kalimat sawa ini berarti ada tambahan lagi ya ternyata ya. Jadi na'am barakallahu fikum, kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, al-urwatul wusqa, kalimatus sawa ini. Paham ya? Naam. Jadi kalimatus sawa itu maksudnya kalimat la ilaha illallah itu. Kalimat tauhid juga. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa da'watu ila kalimatis sawa'in, dan menyeru mengajak pada satu kalimat yang sama, kama tuwajjah ilal yahud wan nasara, sebagaimana diarahkan seruan ini kepada orang Yahud wan Nasara, tuwajjah ila man jara majrahum, maka dakwah ini juga diarahkan kepada orang-orang yang sejalan dengan perjalanan mereka, sejalan dengan perjalanan orang Yahud wan Nasara. Oleh karena itu Rasulullah juga berdakwah baik secara na'am barakallahu fikum, na'am sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ketika awal kali mendakwahkan dakwah tauhid. Paham ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dahulunya beliau di Mekah berapa tahun di Mekah? Sekitar 13 tahun setelah diangkat menjadi barakallahu fikum hafizakumullah nabi dan rasul, kan gitu. Lah selama barakallahu fikum hafizakumullah beliau berada di Mekah itu menyerukan tauhid. Menyerukan apa? Tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian setelah menyerukan tauhid sekitar selama barakallahu fikum hafizakumullah 10 tahun ya, 10 tahun ada yang dikenal ritual Isra Mi'raj. Paham ya? Nah, mulailah dari situ nanti setelah Isra Mi'raj diwajibkannya salat 5 waktu. Walaupun ketika di Mekah masih salatnya yang 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat. Sampai hijrah ke Madinah baru yang 4 rakaat. Paham ya? Nah, di Madinah Rasulullah mendakwakan tauhid selama kurang lebih berapa tahun? 10 tahun. Total berarti Rasulullah mendakwakan tauhid baik di Makkah maupun di Madinah secara globalnya setelah diutus menjadi nabi dan rasul berapa tahun? 23 tahun. Paham ya? Karena Rasulullah dan diangkat menjadi nabi ketika usia berapa tahun? 40 tahun. 40 tambah 23 tahun berarti berapa? 40 tahun ditambah 23 tahun berarti 63 tahun. Jadi Rasulullah meninggal dunia ketika usia 63 tahun. Abu Bakar, kemudian Umar, itu usianya sama ketika meninggal, umur 63 tahun juga. Namun sekarang pertanyaan untuk antum ya. Abu Bakar, Rasulullah dan juga Umar Khattab ketika meninggal sama-sama usia 63 tahun. Tapi di antara tiga ini siapa yang paling tua? Usianya kan sama-sama 63 tahun ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW ketika meninggal umurnya juga 63 tahun. Abu Bakar ketika meninggal umurnya juga 63 tahun. Umar bin Khattab ketika meninggal umurnya juga 63 tahun. Tapi antara ketiga ini siapa yang paling tua kira-kira? Rasulullah? Atau enggak sama umurnya? Umurnya kan sama 63 tahun. Ya, jangan keliru ya. Walaupun umurnya sama tapi kan meninggal duluan siapa gitu loh. Nah, kemudian kemungkinan besar ketika Rasulullah meninggal dunia itu Abu Bakar umurnya belum sampai 63 tahun. Nah, ketika Abu Bakar meninggal umur 63 tahun, kemungkinan besar Umar bin Khattab umurnya juga belum sampai 63 tahun. Jadi diurutkan aja Rasulullah, Abu Bakar, Umar.
Cuman sama-sama ketika meninggal dunia usia 63 tahun. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.